Kenalkan, nama saya Nyoman Darmayasa. Saya di sini dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai The Economic of Labor Markets, Earning and Discrimination by Group 2. Oke, yang pertama akan kita bahas itu mengenai pengertian dari pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah salah satu pilar utama ekonomi yang berfungsi untuk menentukan distribusi pekerjaan dan pendapatan. Namun, seringkali dinamika pasar ini tidak berjalan secara adil karena berbagai faktor seperti diskriminasi dan ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan individu, produktivitas perusahaan, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Mekanisme dari pasar tenaga kerja itu sendiri yaitu adalah pasar tenaga kerja adalah tempat di mana tenaga kerja atau pekerja menawarkan jasa mereka kepada pemberi kerja atau perusahaan. Pasar ini memiliki dua elemen utama, yaitu permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Kita akan masuk ke elemen yang pertama, yaitu permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah permintaan turunan atau derived demand, yang dimana artinya permintaan tenaga kerja tergantung pada permintaan produk atau jasa yang dihasilkan. Faktor-faktor penentu permintaan tenaga kerja yaitu ada nilai produk marginal tenaga kerja atau MRPL, yaitu merupakan nilai tambahan output yang dihasilkan oleh pekerja tambahan dikalikan dengan harga produk. Kemudian yang kedua ada teknologi, yaitu inovasi teknologi dapat meningkatkan atau menurunkan permintaan tenaga kerja. Contohnya adalah robot industri yang dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. Kemudian yang ketiga, harga produk. Jika harga produk naik, nilai produk marginal pekerja juga meningkat, sehingga permintaan tenaga kerja akan bertambah. Oke, kemudian kita lanjut membahas elemen yang kedua, yaitu mengenai penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah waktu atau upaya yang bersedia diberikan individu pada tingkat upah tertentu. Faktor penentu penawaran tenaga kerja, yaitu yang pertama ada alternatif peluang kerja, yaitu jika ada pekerjaan alternatif dengan upah lebih tinggi, penawaran untuk pekerjaan tertentu akan menurun. Kemudian yang kedua ada selera dan preferensi. Misalnya, peningkatan fleksibilitas kerja dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja. Dan yang ketiga yaitu adalah imigrasi. Perpindahan penduduk antar wilayah atau negara dapat mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang tersedia. Oke, kemudian kita masuk ke kurva. Ini adalah dua contoh kurva yang dimana kurva yang sebelah kiri yaitu merupakan permintaan dan penawaran produk pakaian atau output yang mempengaruhi harga atau price. Sedangkan yang di kanan adalah permintaan dan penawaran tenaga kerja atau input yang mempengaruhi upah atau wage. Nah, di sini kita dapat lihat dari kedua kurva ini kita dapat melihat perbedaannya, yaitu kurva sebelah kiri itu garis yang vertikal itu merupakan price, sedangkan untuk yang tenaga kerja, garis yang vertikal merupakan wage atau upah. Sedangkan untuk garis horizontalnya, untuk produk pakaian, di sini garis horizontal itu merupakan Q atau quantity. Sedangkan untuk tenaga kerja, di sini L merupakan labor. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendapatan. Pendapatan tenaga kerja ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja. Dan ada beberapa faktor penentu pendapatan, yaitu yang pertama nilai kontribusi, yaitu pekerja menerima upah yang mencerminkan nilai kontribusi marginal mereka terhadap produksi barang atau jasa. Kemudian yang kedua ada keterampilan dan pendidikan. Individu dengan pendidikan dan keterampilan lebih tinggi biasanya mendapatkan pendapatan lebih besar. Kemudian yang kedua ada lokasi geografis, perbedaan biaya hidup dan permintaan tenaga kerja di berbagai daerah dapat mempengaruhi tingkat upah. Dan kemudian di sini yang ketiga ada industri atau sektor kerja. Beberapa sektor seperti teknologi dan keuangan cenderung membayar lebih tinggi dibandingkan sektor yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai ketimpangan pendapatan. Meskipun pasar tenaga kerja idealnya memberikan pendapatan berdasarkan produktivitas, namun sekerap kali ketimpangan sering terjadi. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai penyebab terjadinya ketimpangan. Yang pertama adanya perbedaan akses pendidikan.
Individu dari latar belakang kurang mampu cenderung memiliki akses terbatas ke pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang kedua, di sini ada kesenjangan gender, yaitu perempuan sering kali menerima upah lebih rendah meskipun memiliki kualifikasi yang sama dengan laki-laki. Dan yang terakhir, penyebab yang terakhir yaitu ada diskriminasi etnis, yaitu kelompok minoritas sering menghadapi hambatan dalam memperoleh pekerjaan atau kenaikan gaji. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai diskriminasi. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis diskriminasi tenaga kerja. Yang pertama, diskriminasi dalam upah. Perbedaan dalam kompensasi yang diterima oleh pekerja dengan kualifikasi yang sama. Contohnya adalah perempuan dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk posisi yang sama. Kemudian yang kedua, di sini ada diskriminasi dalam kesempatan kerja, yaitu hambatan dalam mengakses posisi tertentu. Misalnya, perempuan atau kelompok minoritas jarang dipekerjakan pada posisi manajerial atau teknis. Kemudian yang ketiga, di sini ada diskriminasi statistika. Diskriminasi statistika adalah perusahaan menggunakan stereotip atau data statistik kelompok untuk memprediksi produktivitas individu. Contohnya adalah tidak mempekerjakan kandidat dari kelompok tertentu karena asumsi tingkat pendidikan mereka rendah. Kemudian yang terakhir di sini ada diskriminasi struktural. Diskriminasi struktural merupakan ketimpangan yang tertanam dalam struktur organisasi atau sistem pasar kerja yang menyebabkan kelompok tertentu kurang diuntungkan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai penyebab terjadinya diskriminasi. Penyebab terjadinya diskriminasi yang pertama itu ada norma sosial dan stereotip. Norma sosial dan stereotip adalah persepsi yang salah atau bias terhadap kelompok tertentu. Kemudian selanjutnya ada kurangnya regulasi atau penegakan hukum, yaitu tidak adanya perlindungan hukum yang memadai untuk melawan adanya diskriminasi. Kemudian yang terakhir sini ada praktik perusahaan, kebijakan internal yang tidak mendukung keberagaman dan inklusi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai dampak dari diskriminasi. Dampak diskriminasi tenaga kerja itu ada 3, yaitu bagi individu, bagi perusahaan, dan bagi ekonomi. Mohon maaf, situ ada typo. Oke, yang pertama bagi individu. Bagi individu, seseorang dapat kehilangan motivasi, produktivitas rendah, dan tekanan psikologis. Kemudian, bahkan pendapatan lebih rendah akan berdampak pada kesejahteraan keluarga dan peluang pendidikan. Kemudian yang kedua ada bagi perusahaan, yaitu kehilangan talenta potensial, kemudian penurunan reputasi dan kredibilitas perusahaan. Dan yang terakhir di sini ada bagi ekonomi, ketidakefisienan pasar tenaga kerja karena tenaga kerja tidak dimanfaatkan secara optimal. Dan yang kedua di sini ada menurunnya tingkat konsumsi dan daya beli karena ketimpangan pendapatan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai solusi mengatasi diskriminasi dan ketimpangan. Yang pertama, kita dapat melihat dari sisi peran pemerintah, yaitu kita dapat menggunakan kebijakan anti-diskriminasi yang merupakan undang-undang yang melarang diskriminasi berbasis gender, ras, agama, dan lainnya. Kemudian penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan diskriminasi. Kemudian di sini ada yang kedua, yaitu peningkatan akses pendidikan dan pelatihan. Yang mana contohnya memberikan subsidi pendidikan dan pelatihan kerja untuk kelompok yang kurang mampu, serta mendorong partisipasi perempuan dan kelompok minoritas dalam pendidikan tinggi dan pelatihan teknis. Dan yang terakhir ada kebijakan upah minimum, yaitu menjamin bahwa semua pekerja mendapatkan penghasilan yang layak terlepas dari latar belakang mereka. Oke, selanjutnya solusi mengatasi diskriminasi dan ketimpangan yaitu berdasarkan peran perusahaan. Yaitu yang pertama ada kebijakan keberagaman dan inklusi, yaitu meningkatkan representasi perempuan dan kelompok minoritas dalam posisi manajemen dan teknis. Kemudian menerapkan kebijakan rekrutmen yang inklusif dan adil. Selanjutnya ada pelatihan anti diskriminasi,
yaitu memberikan pelatihan kepada manajer dan staf tentang pentingnya keberagaman dan bahaya diskriminasi. Dan yang ketiga, ada kompensasi berbasis kinerja, yaitu mengurangi bias dengan memastikan bahwa upah ditentukan berdasarkan kontribusi dan produktivitas, bukan stereotip. Oke, selanjutnya berdasarkan dari peran masyarakat, yaitu di sini ada dua, yaitu yang pertama adalah kampanye kesadaran publik, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan di tempat kerja. Kemudian, mengurangi stigma terhadap kelompok minoritas melalui media dan pendidikan. Dan yang kedua di sini dukungan terhadap kebijakan kesetaraan, yaitu mendorong pemerintah dan perusahaan untuk mengadopsi kebijakan yang mempromosikan inklusi dan keberagaman. Oke, jadi kesimpulannya adalah pasar tenaga kerja adalah cerminan bagaimana pekerjaan dan pendapatan didistribusikan dalam masyarakat. Ketimpangan pendapatan dan diskriminasi merupakan tantangan utama yang menghalangi tercapainya pasar tenaga kerja yang adil dan efisien. Dengan kombinasi kebijakan pemerintah yang kuat, perubahan dalam praktik perusahaan, dan dukungan masyarakat, ketimpangan dan diskriminasi dapat dikurangi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat produktivitas ekonomi secara keseluruhan.